seorang gadis SMA bernama Yu Shanshan dan kedua orang tuanya secara kejam dibunuh di rumah mereka. Pelaku yang dicurigai polisi adalah seorang pria yang menyewa rumah mereka yang merupakan satu-satunya korban selamat dalam insiden mengerikan itu. Namun setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, muncullah suatu kebenaran yang membuat orang-orang di kota Taipei, negara Taiwan, gempar. Pada tanggal 12 Desember 1995, sekitar jam 5 sore, seorang tukang pipa menelpon bosnya dan dalam percakapan itu dia meminta maaf karena tidak bisa bekerja hari itu, karena dia telah diserang di rumah sewaannya dan mengalami 6 luka tusukan. Setelah berusaha menenangkan diri, dengan gemetar dia melanjutkan, "Rumah di mana saya tinggal telah terjadi tragedi pembunuhan dan 3 orang meninggal. Saya butuh pertolonganmu." Mendengar itu bosnya langsung menelpon polisi yang tiba berselang beberapa saat kemudian. Di TKP, polisi tertegun melihat pemandangan yang mengerikan di lantai 2 rumah itu, di mana cairan merah berceceran di hampir seluruh lantai rumah itu dan terlihat jelas beberapa jejak sepatu di lantai tersebut yang membuat polisi berasumsi bahwa itu mungkin jejak kaki sang pelaku. Di koridor, polisi menemukan tubuh tak bernyawa ibu dari Yu Shanshan, sedangkan dalam kamar tidur utama, mereka menemukan tubuh Yu Shanshan dan ayahnya juga sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dilihat dari kondisi tubuh mereka, nampaknya pelaku memiliki dendam kepada keluarga ini, di mana Yu Shanshan dilukai sebanyak 20 kali, ayahnya yang berusia 74 tahun itu mengalami 9 luka, dan ibunya 59 tahun dengan 22 luka, sudah dalam keadaan tak bernyawa. Polisi menduga pelaku masuk melalui jendela, namun karena tidak ada barang berharga yang hilang, maka polisi menyimpulkan bahwa tujuan pelaku hanyalah untuk melenyapkan keluarga tersebut. Kelihatan jelas bahwa pelaku adalah orang dekat keluarga malang itu yang melakukan tindakan keji tersebut karena dikontrol oleh kemarahan yang luar biasa. Menurut tim forensik, sajam yang digunakan dalam aksi keji tersebut hanyalah sebuah sajam biasa yang mudah ditemui di supermarket. Dalam penyelidikan, polisi juga menemukan DNA dari seseorang yang tidak cocok dengan DNA dari para penghuni rumah tersebut. Menurut para tetangga, pada hari kejadian itu sekitar jam 3 pagi, mereka mendengar keributan di rumah tersebut. Namun mereka beranggapan mungkin itu hanyalah pertengkaran biasa antara suami istri dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Siapakah orang yang begitu kejamnya membunuh keluarga Yu? Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pencarian pelaku dengan menanyai orang-orang terdekat dan kenalan dari keluarga Yu, termasuk penyewa kamar keluarga Yu yang menelpon bosnya setelah kejadian pembunuhan itu terjadi. Dia bernama Wu Zongqian. Menurut Wu, dia memang mendengar keributan pada malam kejadian itu. Namun dia tidak terlalu memperdulikannya karena dia menganggap itu bukan urusannya. Namun sekitar jam 8 pagi, saat dia baru saja akan berangkat kerja, dia diserang oleh seorang laki-laki dengan sajam. Dengan keahlian bela diri yang dia miliki sebagai mantan tentara, Wu lalu melakukan perlawanan dan berhasil merebut sajam itu dari tangan si penyerang. Namun tak ayal, Wu mengalami 6 luka akibat penyerangan itu. Dalam perkelahian itu, dia sempat menggores wajah laki-laki itu dengan pisau. Karena terluka, laki-laki itu pun menghentikan perkelahiannya dengan Wu. Wu lalu meminta agar laki-laki itu meninggalkan rumah tersebut, karena di antara mereka tidak pernah ada silang sengketa. Laki-laki itu kemudian melepaskan Wu yang dengan gemetar akibat serangan tak terduga itu, langsung masuk ke kamarnya dan mengunci diri.
Ditaruhnya benda-benda berat di depan pintu kamarnya untuk mencegah penyerang itu memasuki kamarnya dan menyerangnya lagi. Lewat ventilasi jendela kamarnya, dia melihat bahwa laki-laki itu masih berada di ruang tamu. Sepanjang pagi dan siang itu, Wu sama sekali tidak keluar dari kamarnya karena mengetahui bahwa orang yang menyerangnya masih juga berada di ruang tamu. Sekitar jam 4 sore, Wu mendengar Nyonya Yu pulang. Tidak berselang lama kemudian, dia mendengar keributan dan jeritan minta tolong di ruang tamu. Wu sama sekali tidak berani melihatnya. Dia masih sangat trauma dengan penyerangan terhadap dirinya itu. Beberapa saat kemudian, suasana kembali menjadi sepi, dan Wu berpikir mungkin Nyonya Yu telah meninggal. Setelah yakin si penyerang telah meninggalkan rumah itu, Wu lalu memberanikan diri menelpon bosnya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Mendengar penjelasan Wu ini, polisi menjadi curiga terhadapnya, dan mulai berasumsi bahwa sebagai seorang pemuda yang berusia tidak jauh dari Yu Sanshan, Wu mungkin menyukai gadis itu. Namun karena ditentang oleh orang tua sang gadis, maka dia menghabisi keluarga itu. Sajam yang digunakan oleh pelaku itu pun ditemukan di kamar Wu, dan lagi, mengapa Wu harus menunggu 13 jam untuk menelpon bosnya, padahal dia berada dalam kamarnya sepanjang hari itu. Berdasarkan alasan-alasan inilah, polisi kemudian membuat Wu sebagai tersangka. Menyadari hal ini, Wu lalu memberikan informasi baru kepada polisi bahwa 2 hari sebelum peristiwa tragis itu, yaitu pada tanggal 10 Desember, dia mendengar pacar Sanshan bertengkar dengan orang tua gadis itu. Namun karena merasa itu bukan urusannya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pertengkaran tersebut. Polisi yang mendengar penjelasan Wu ini langsung mencari tahu siapakah pacar gadis malang itu, yang kemudian menemukan nama laki-laki itu dalam buku diari gadis itu. Polisi juga menemukan informasi lebih dalam di dalam komputer milik Sanshan tentang siapa pria yang menjadi kekasihnya. Dia ternyata adalah guru dari gadis itu yang bernama Du Hanzheng. Perbedaan usia 16 tahun antara guru dan murid ini tidaklah menjadi hambatan bagi mereka untuk terus berhubungan. Polisi lalu mengkonfirmasi informasi ini pada teman-teman sekolah Sanshan yang mengatakan bahwa kedua sejoli ini telah berpacaran selama beberapa tahun. Mereka juga mengatakan saat orang tua Sanshan mengetahui hal ini, mereka serta-merta menentangnya, yang membuat Sanshan marah besar kepada orang tuanya. Mungkinkah karena alasan ini membuat Du Hanzheng melakukan kekejaman itu? Untuk menemukan jawabannya, polisi lalu menuju ke sekolah di mana laki-laki itu mengajar dan menemukan informasi bahwa pada saat kejadian tragis itu terjadi, Hanzheng meminta izin untuk tidak masuk mengajar hari itu. Pada hari berikutnya, dia masuk kerja dengan luka di wajahnya. Kepada teman-teman kerjanya, dia mengatakan bahwa luka di wajahnya adalah akibat kecelakaan mobil. Luka di wajah Hanzheng itu cocok dengan penjelasan Wu yang pada hari kejadian sempat melukai wajah laki-laki itu. Setelah polisi mendapatkan informasi ini, mereka lalu menuju rumah Hanzheng. Namun sayangnya rumah itu telah kosong karena Wu beberapa hari setelah kejadian itu ternyata telah meminta cuti kerja untuk beberapa minggu. Polisi yang mengetahui bahwa target mereka telah melarikan diri langsung membentuk 4 tim untuk berpencar mencari pelaku di tempat-tempat yang mungkin menjadi tujuannya. Tidak berselang lama, polisi yang mendapatkan informasi bahwa Hanzheng sedang berada di rumah saudara perempuannya langsung bergerak dan melakukan penangkapan saat dia berusaha kabur. Di dalam mobilnya ditemukan koper berisi pakaian dan sepasang sepatu yang telah dicuci. Namun setelah polisi mengecek lebih detail, ditemukan bercak-bercak merah di beberapa bagian dari sepatu tersebut. Jejak sepatu itu juga yang ditemukan di lantai rumah keluarga Yu. Selama interogasi berlangsung, Hanzheng sama sekali tidak mau bekerja sama. Dia bahkan berteriak kepada polisi agar berhenti bertanya.
Namun setelah polisi menunjukkan kepadanya sebuah pesan yang ditulis oleh Shanshan di dalam komputernya, Han Shen pun berubah pikiran dan bersedia membeberkan kronologi kejadian yang sebenarnya. Du Hancheng, laki-laki berdarah campuran Cina Kamboja ini, pergi ke Vietnam dengan ayah dan ibunya sebelum akhirnya menetap di Taiwan. Pada tahun 1990, setelah tamat kuliah dari Universitas Normal Taiwan, dia diterima mengajar ilmu biologi di sebuah sekolah menengah pertama di Taiwan. Di sekolah itu dia bertemu Shanshan yang saat itu baru duduk di kelas 1 SMP. Mereka langsung saling menyukai. 6 bulan kemudian, Han Cheng dipindah tugaskan ke Kaohsiung untuk mengajar selama 3 tahun. Hubungan jarak jauh membuat kedua sejoli ini menderita. Shanshan lalu meminta Han Cheng untuk pindah ke Taipei yang langsung ditanggapi laki-laki itu dengan mengajukan permohonan pindah tugas ke sebuah sekolah menengah atas di kota tempat pujaan hatinya berada. Pada tahun 1993, kedua orang ini menjadi semakin dekat dan tidak terpisahkan. Dan inilah yang membuat mereka mulai berani melakukan hubungan layaknya suami istri di penginapan-penginapan di kota Taipei. Ketika Shanshan duduk di kelas 1 SMA, Han Cheng memintanya untuk mengambil les bahasa. Dan setiap hari Selasa dan Kamis, dia menjemput Shanshan untuk menghadiri les privat tersebut. Teman-teman Shanshan tahu bahwa gadis itu memiliki pacar yang sangat peduli dan perhatian terhadap gadis itu. Dan Han Cheng yakin bahwa dia telah berkorban banyak untuk gadis pujaannya itu. Namun bagaimana mungkin cinta yang begitu dalam berubah menjadi kebencian? Diketahui bahwa orang tua Shanshan sangat menentang hubungan mereka. Dan untuk menghindari gadis itu bertemu dengan Han Cheng, orang tua gadis itu menguncinya di dalam kamar. Shanshan dengan diam-diam menelpon pacarnya untuk bertemu di malam hari. Gadis itu berniat memanjat jendela untuk bertemu dengannya, namun Han Cheng merasa bahwa rencana itu terlalu beresiko. Hingga pada malam tanggal 10 Desember, Shanshan meminta pacarnya untuk datang dan berbicara kepada kedua orang tuanya secara langsung. Pertemuan itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Pertengkaran terjadi hingga mencapai puncak ketika orang tua Shanshan mulai memukuli gadis itu. Melihat hal itu, Han Cheng berlutut dan meminta agar mereka berhenti memukuli gadis itu. Dia mengatakan bahwa dia ingin menikahi gadis itu. Namun orang tua gadis itu mengatakan kepadanya, kalau memang benar dia ingin menikahi anak mereka, dia harus membeli rumah sebagai hadiah pernikahan untuk mereka. Namun menurut Han Cheng, permintaan itu sangat berlebihan, karena sebagai seorang guru muda dengan sedikit pengalaman, dia tidak akan sanggup memenuhi permintaan tersebut. Mendengar alasan Han Cheng, kedua orang tua gadis itu menjadi marah dan meminta agar Han Cheng menyerahkan sertifikat mengajarnya sebagai jaminan. Dan karena anak mereka masih di bawah umur, mereka mengancam akan melaporkan hal itu ke Departemen Pendidikan bila Han Cheng tidak memenuhi permintaan mereka. Tidak tanggung-tanggung, kedua orang tua gadis itu juga mengatakan, apabila Han Cheng tidak mampu membeli rumah sebagai hadiah, maka dia harus membayar 12 miliar dolar Taiwan untuk menjaga hubungan mereka tetap terjaga kerahasiaannya. Di masa itu 12 miliar dolar Taiwan bisa membeli 2 atau 3 rumah di negara itu. Mendengar permintaan dan ancaman kedua orang tua gadis itu, Han Cheng menjadi sangat geram, terutama setelah dia mengetahui bahwa Shanshan ternyata adalah anak adopsi dan bukan anak kandung mereka. Ayah Shanshan semula bekerja di perusahaan konstruksi, namun karena ketagihan bermain judi, dia akhirnya kehilangan pekerjaannya. Sedangkan ibu gadis itu juga ketagihan bermain mahjong dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk permainan itu. Karena keduanya tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka lalu meminjam uang sana-sini hanya untuk dihabiskan di meja judi. Harapan mereka satu-satunya adalah anak angkat mereka yang suatu saat akan membantu perekonomian keluarga. Bagi Han Cheng,
Permintaan kedua orang tua itu tidak lebih dari perbuatan menjual anak gadis mereka, dan keluarga itu menganggap dia sebagai domba yang akan disembelih. Kemarahannya juga dia tujukan kepada Sunshine, yang selama pertengkaran dengan kedua orang tuanya, gadis itu sama sekali tidak membelanya. Dia juga mendengar isu bahwa gadis itu saat melakukan pekerjaan separuh hari di toko telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Di hari kejadian, kedua sejoli itu bercakap-cakap di telepon, di mana dalam perbincangan itu, Shanshan mengatakan bahwa walaupun Han Cheng datang dan membawa uang yang diminta kedua orang tuanya, pernikahan mereka tetap tidak akan disetujui. Di akhir percakapan, mereka setuju untuk bertemu di sebuah lapangan kecil di belakang rumah gadis itu. Setelah mengakhiri percakapan telepon tersebut, dengan dipenuhi perasaan telah dipermainkan dan dikhianati, Han Cheng pergi ke toko dan membeli sebuah sajam dan berencana untuk mengakhiri hidup keluarga itu. Hampir tengah malam, dia kemudian menuju rumah itu, memanjat tembok belakang, masuk melalui jendela dapur, dan bersembunyi di ruang itu. Beberapa saat kemudian, setelah dia yakin semua orang telah tertidur, Han Cheng berlari ke dalam kamar utama di mana Tuan Yu sedang tidur dan menikam laki-laki tua itu. Jeritan Tuan Yu yang meminta pertolongan membangunkan Shanshan yang kemudian berlari menuju kamar ayahnya. Melihat apa yang dilakukan Han Cheng, gadis itu memohon agar laki-laki itu menghentikan aksinya. Namun Han Cheng bukannya berhenti, malah berbalik arah menuju gadis itu dan menikamnya berulang kali hingga membuat gadis itu tidak berkutik lagi. Akal sehatnya benar-benar telah dibutakan oleh rasa marah yang tak terbendung. Setelah menghilangkan nyawa ayah dan anak itu, Han Cheng berdiam diri dalam rumah menunggu kedatangan Ibu Shanshan yang saat kejadian itu masih asik bermain mahjong di rumah kenalannya. Sekitar jam 8 pagi, saat Wu, si tukang pipa itu membuka pintu kamarnya, dia dihadang oleh Han Cheng yang tidak mengira bahwa ternyata ada orang lain yang juga tinggal di rumah keluarga tersebut. Perkelahian pun tak terhindarkan, seperti yang telah saya utarakan di awal tadi. Sebelum Wu kembali ke kamarnya dengan menggenggam sajam yang digunakan Han Cheng dalam melakukan aksinya, dia sempat berjanji kepada Han Cheng bahwa dia tidak akan memberitahukan pada siapapun tentang kejadian tersebut, asal Han Cheng tidak menyerangnya lagi. Han Cheng pun dengan bebas menunggu kedatangan Nyonya Wu yang pulang ke rumah pada jam 4 sore. Muncul pertanyaan, jika Wu membawa sajam itu ke kamarnya, lalu senjata apa yang digunakan Han Cheng untuk menghabisi Nyonya Yu? Jadi begini ceritanya teman-teman pendengar. Setelah Wu masuk ke kamarnya, Han Cheng lalu menuju dapur untuk mencari senjata lain yang bisa dia gunakan untuk menjalankan aksinya. Dan di sana dia menemukan sajam dengan panjang dan bentuk yang sama dengan sajam pertama yang telah dikunci Wu di kamarnya. Pertanyaan kedua, pesan apa yang ditulis Shanshan di komputernya sehingga membuat Han Cheng akhirnya luluh dan mau menceritakan kejadian itu kepada polisi. Ternyata isinya berbunyi, malam ini aku akan melarikan diri dengan pria yang sangat aku cintai. Ketika Han Cheng melihat pesan ini, dia menangis sejadi-jadinya dan menyesali apa yang telah dia perbuat. Namun nasi sudah menjadi bubur. Apa yang hilang tidak mungkin kembali lagi. Pada tahun 1998, Han Cheng dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya yang menghilangkan 3 nyawa dan melukai seorang lain. Nah, teman-teman pendengar yang budiman, demikianlah kisah sedih kita dari kota Taipei, Taiwan. Apakah pendapat kalian tentang Wu si tukang pipa itu? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Saya Ina dari Dark Pink Diaries. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, sudi kiranya like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Thanks again and bye-bye.